سيادة الملاحدين الكرام، فضيلة الرئيس الجلسة والحضيرون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلقنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia antara yang hak, yang benar, dan antara yang batil, yaitu kesalahan. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan terhadap junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat serta pengikut-pengikut beliau, termasuk kita semua, dan yang kita tunggu-tunggu syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Dewan juri yang arif serta bijaksana serta teman-teman yang saya muliakan, penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Narkoba di Indonesia ini telah mencapai angka yang tinggi. Angka yang fantastik, mencapai 3,3 juta penduduk Indonesia. Serta yang menjadi kritikan bagi kita semua, pemuda-pemuda Indonesia, pemuda-pemuda yang seharusnya belajar untuk kemajuan bangsa, akan tetapi mereka terjerumus dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kelalaian orang tua, minimnya pengetahuan agama yang mendasar bagi mereka, serta kebebasan dalam pergaulan yang merajalela ini menyebabkan maraknya narkotika di mana-mana. Zat adiktif dalam narkoba, zat berbahaya dalamnya, menyebabkan akal manusia menjadi ke belakang, bukan ke depan. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang seharusnya menjadikan bangsa Republik Indonesia menjadi bangsa baldatut thayyibatu ghafurur rahim, ini menjadikan sebuah permasalahan yang luar biasa, kesalahan yang fatal bagi kita semuanya. Bagaimana kita mendidik mereka, bagaimana kita berkomunikasi terhadap mereka. Ini menjadi patokan bagi kita semuanya bahwa sesungguhnya narkoba adalah barang yang haram, barang yang Allah serta Rasulnya murkai di sisinya. Zatnya membuat kita sempoyangan bersama-sama. Ini menjadikan sebuah PR serta pembelajaran dan motivasi bagi kita semuanya. Bagaimana berbahayanya narkoba, kriminalitas di mana-mana, perzinaan merajalela, bahkan pembunuhan ada di mana-mana. Ini adalah suatu musibah bagi bangsa Indonesia. Pemudanya yang seharusnya menjadikan negara ini negara yang maju, berprestasi, berdedikasi dan berkualitas, akan tetapi mereka terjerumus dalam narkotika. Mereka mendekam dalam sel penjara untuk mengaku sebagai pengedar narkoba, sebagai pengonsumsi narkoba. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Syu'banul yaum rijalul ghafur. Pemuda hari ini adalah pemuda yang akan menjadikan masa depan yang cemerlang. Ini adalah pemuda yang Allah serta Rasulnya cintai di sisinya. Pemuda yang berkualitas, pemuda yang memiliki rasa pemberani, pemuda yang memiliki rasa cinta terhadap agama, bangsa dan negara. Di tangan kita tergenggam amanah yang kuat, di pikiran kita tergenggam amanah yang kuat, yaitu bagaimana kita memajukan Indonesia ini, NKRI ini, menjadi negara yang berkualitas dalam pendidikannya, sosialnya, bahkan ekonominya. Akan tetapi Indonesia terburuk dalam narkotika. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Hadirin
serta Dewan Juri yang saya hormati. Pemuda Indonesia sekarang menjadi pemuda golongan hitam. Pemuda yang dimana narkotika serta perzinaan merajalela. Pemuda sekarang adalah pemuda yang harus dididik dengan ilmu agama yang ketat. Mereka akan menjadi pemuda yang hebat kelak di masa depan. Ini menjadikan sebuah pelajaran bagi kita semua, terkhusus terhadap diri saya pribadi dan terkhusus terhadap jamaah sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama adalah bagaimana cara kita untuk menghindari serta memberantas narkoba ini dengan bijaksana. Yang pertama, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang membolak-balikan hati manusia. Bagaimana kita berdoa kepadanya, mencari ridhonya serta menggapai jannahnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua adalah berkomunikasi antar sesama warga Indonesia, sesama berbangsa dan beragama. Ini menjadi sebuah positif bagi kehidupan sosial warga Republik Indonesia, mencegah narkotika merajalela di dalam kehidupan remaja-remajanya. Dewan Juri yang mulia serta arif. Yang ketiga adalah persahabatan. Telekomunikasi dengan mereka adalah suatu yang kewajiban bagi kita untuk berkomunikasi dengan cara yang baik dan arif. Karena sesungguhnya narkotika akan menjadikan sebuah bangsa menjadi bangsa yang ke belakang, bukan menjadi bangsa yang ke depan. Karena bangsa yang mulia di sisi Allah adalah bangsa yang sehat, bangsa yang memikirkan masa depan umat, bangsa yang memikirkan masa depan agama serta bangsa. Inilah menjadi pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yumkin hadam ini, demikianlah pidato singkat dari saya. Semoga menjadi pelajaran serta motivasi bagi kita semuanya. Wa ashkurukum ala ihtimamikum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.